Pernah kebayang nggak? Gimana caranya bangun sebuah bangunan suci yang super megah, terus habis itu dibongkar dan dibawa jalan-jalannya berangin gurun? Kayaknya mustahil ya. Nah, kali ini kita bakal bongkar sama-sama keajaiban rekayasa di balik tembok portable dari kemah suci kuno. Oke, ini dia tantangan utamanya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi solusinya, wah, jenius banget. Gimana caranya bikin tempat suci yang sakral, sebuah kuil, tapi dengan satu syarat, harus bisa dibongkar pasang sambil jalan melintasi padang gurun. Ini tantangan rekayasa yang luar biasa pada zamannya. Jawabannya adalah kemah suci. Dan ini bukan sekedar tenda biasa loh, ini adalah tempat tinggal ilahi yang memang dirancang untuk kaum nomaden. Sebuah tempat suci yang harus selalu bergerak bersama umatnya. Yap, solusinya bukan tenda biasa sama sekali. Ini adalah sebuah mahakarya desain modular kuno. Setiap bagiannya tuh dirancang dengan presisi yang luar biasa untuk dua hal. Menjaga kesuciannya, sekaligus memastikan semuanya gampang dibawa-bawa. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Nah, untuk ngerti, kita perlu bedah dulu anatomi dinding-dinding ini. Yuk, kita lihat komponen utamanya satu persatu. Oke, tulang punggung dari semua ini namanya krashim. Coba bayangin balok-balok kayu akasia yang super kokoh, terus setiap balok itu dilapisi seluruhnya dengan emas murni. Nah, inilah kerangka utama, baik secara struktur maupun secara visual dari kemah suci. Setiap bangunan butuh fondasi yang kuat kan? Nah, fondasi kemah suci ini namanya adanim. Ini bukan batu biasa, tapi soket-soket yang dibuat dari perak padat. Karena berat, soket ini memastikan setiap balok emas bisa berdiri tegak dan stabil, bahkan di atas pasir gurun yang gak rata. Terus buat ngunci semuanya di bagian atas ada yang namanya tabaot. Ini semacam alas perak yang berfungsi kayak penutup, nyambungin ujung atas balok-balok tadi. Anggap aja ini potongan terakhir yang bikin semua balok berdiri sejajar, kokoh, dan jadi satu dinding yang solid. Oke, kita udah tahu bagian-bagiannya. Sekarang kita lihat gimana semua ini disatukan. Nah, disinilah letak kecerdasan rekayasanya. Yang menarik di sini adalah pemilihan materialnya. Semuanya dipikirin matang-matang. Kayu akasia dipilih karena kuat, tapi lumayan ringan. Cocok banget kan buat diangkut? Sementara itu, lapisan emas dan soket perak bukan cuma bikin tahan lama, tapi juga jadi simbol kesucian. Ini perpaduan sempurna antara fungsi praktis dan makna simbolis. Jadi, gimana cara nyatuin semua ini? Prosesnya itu, wah, cerdas banget. Jadi gini, pertama, di bagian bawah, duri dari setiap balok tinggal dimasukkan ke soket perak yang berat. Klek, fondasinya langsung kekunci. Terus di bagian atas, ada duri-duri lain yang disambungin pakai alas perak. Dan terakhir, biar benar-benar kuat, sebuah baut diselipin lewat cincin-cincin emas di sepanjang sisi balok. Hasilnya, satu dinding utuh yang super kokoh. Gini deh, biar gampang bayangin ya, anggap aja ini kayak furnitur bongkar pasang terbaik di dunia versi kuno. Tiap potongannya presisi banget, biar gampang dipasang dan dibongkar lagi. Bedanya cuma satu, ini bukan buat di rumah, tapi untuk tujuan ilahi di tengah-tengah padang gurun. Keren kan? Oke, ngebangunnya di satu tempat itu satu hal. Tapi ingat, seluruh struktur ini harus pindah-pindah. Jadi, ayo kita lihat logistik luar biasa di balik pemindahan tempat suci ini. Dan semua logistik raksasa ini ternyata bergantung pada satu angka kunci. 12. Kenapa 12? Karena untuk mindahin semua balok emas yang berat, tirai tebal, dan semua perabotan suci lainnya butuh tenaga yang luar biasa besar. Dan tenaga itu disediakan oleh 12 ekor lembu jantan yang perkasa. Dan ini bukan kerjaan satu orang, tapi kerjaan bareng-bareng. Para pemimpin dari 12 suku Israel masing-masing nyumbang lembu-lembu itu. Terus, tugas spesifik buat bongkar pasang dan ngangkut kemah suci di setiap perhentian baru itu diserahkan ke orang-orang Lewi. Semuanya punya peran yang jelas. Dan ini bukan cuma spekulasi loh, semuanya tercatat dengan jelas. Teks kuno menyebutkan 12 ekor lembu jantan disumbangkan oleh para pemimpin ke-12 suku Israel. Ini nunjukin betapa terkoordinasinya proyek raksasa ini. Jadi kalau kita rangkum semuanya, kita dapat apa? Kita dapat sebuah sistem yang brilian. Sistem yang menggabungkan rekayasa presisi, balok yang saling mengunci, fondasi yang stabil, dengan tenaga kerja manusia dan hewan yang super terorganisir. Semuanya demi memindahkan sesuatu yang dianggap paling suci. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau kita lihat kecerdasan, presisi, dan skala dari proyek ini, kita jadi bertanya-tanya. Apakah ini murni puncak dari kejeniusan rekayasa manusia zaman dahulu, atau apakah ini bukti dari sesuatu yang lebih, sebuah rancangan ilahi?
Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.